terlebih dahulu. Saya Wahyu Widayanto. Saya Arya Nugroho. Saya Yomi Akbar. Saya Fauzi Akbar. Saya Disana Sabrina. Saya Feni Arsita. Saya Saneta Kurosma. Selamat Selamat menyaksikan. Oke, ini namanya life jacket. Bentuknya seperti rompi, digunakan bagi pemadam atau petugas yang akan melakukan evakuasi korban banjir. Kenapa kita menggunakan ini? Karena SOP kita adalah menyelamatkan daripada diselamatkan. Jadi kita selamatkan diri kita sendiri dulu, baru menyelamatkan orang lain. Kalau kondisi kita tidak selamat, tidak aman, tidak diperbolehkan, itu tidak boleh. Walaupun rata-rata anggota pemadam itu bisa berenang, tapi paling tidak SOP itu harus dijalankan. Caranya yaitu mempunyai namanya pelampung atau life jacket. Ada lagi yang berbentuk donat namanya ring buoy. Alatnya ada di belakang, nanti saya ambilkan dulu sebentar ya. Yang ini adalah life jacket yang digunakan rescuer, dipakai dipasangkan seperti ini. Kemudian ini namanya ring buoy. Kalau orang awam bilangnya donat. Ring buoy ini digunakan untuk menyelamatkan orang yang tenggelam atau terjatuh atau di tempat yang sulit. Caranya ini diikat dengan tali atau kita dengan namanya wibi, dilemparkan sejauh kurang lebih korbannya. Jangan mendekati korbannya, takutnya nanti pentok. Jadi kurang lebih 1-1,5 meter. Kemudian ketika korban menghampiri ring buoy ini, kita tarik menggunakan tali seperti ini. Jadi kondisi korban atau daerah yang banjir itu bisa menggunakan ini, kita tarik menggunakan perahu karet. Untuk alat-alat rescue salah satunya ini ya, kita punya ini namanya dayung. Ini ada tangkai, ini namanya pedal. Gunakan seperti ini. Nanti ketika ada perahu karet bisa kita lakukan caranya, tekniknya ini namanya teknik bermain kering. Bermain kering itu kalau basah berarti kita di air. Ini dayung ini dipergunakan apabila di tempat banjir itu yang daerahnya tidak terlalu dalam, karena kalau dalam itu kita menggunakan motor tempel, motor otomatis yang diletakkan di bagian atas, akan seperti motor. Ini digunakan untuk yang daerah dangkal. Ini bisa juga sebagai pendorong apabila mendekati tembok rumah atau pagar, bisa kita dorong, arahkan. Ada lagi? Saya mau nanya Pak, kalau misalnya pengen nyelamatin korban yang jatuh ke bawah kaki itu, nah itu posisi korbannya kayak gimana ya Pak? Biasanya korbannya itu kan dia kalau orang tenggelam biasanya will of survive itu keinginan untuk bertahan itu tinggi. Apakah dia melakukan sesuatu, apakah dia akan berenang ke atas, mencari udara. Jadi ketika ada suara, ada peringatan ada orang tenggelam, sana langsung kita susuri titik di mana dia tenggelam. Apabila dia masih terlihat di permukaan, kita lempar. Tapi kalau misalnya dia tidak terlihat di permukaan, kita nggak menggunakan ini. Ada namanya scuba diver. Jadi menggunakan masker, tabung, oksigen, kemudian peralatan selam kita cari. Jadi penggunaan ring buoy ini ketika korban masih terlihat, atau mungkin korbannya di atas pohon atau genteng, Pak, tangkap. Kemudian orangnya turun meraih. Kalau misalnya kondisi di kampung ini kan biasanya rumah-rumah pendek, banyak asbes, seng. Biasanya kita lempar tali biar dia yang narik, atau Pak pegang dayung ini tali, kemudian dia turun masuk ke perahu karet. Secara SOP dan teori
gamblang, maksudnya mungkin dulu step-stepnya. Tapi ketika praktek kadang tidak sesuai. Jadi kita harus berinisiatif, harus punya berimprovisasi bagaimana caranya kita menggapai titik, menggapai tujuan dengan cara yang aman walaupun tidak sesuai dengan titik. Seperti contoh misalnya kan kita melempar ini kurang lebih 1 sampai 1 meter korban. Kalau misalnya kita lempar mendekati korban, takutnya korban udah minta tolong pentok lagi kan, bisa. Caranya ya paling ini kita geser, terus cara yang lebih halus kita dekati korban dengan perahu, baru kita geser. Ada berbagai macam cara, cuman ya SOP tetap dijalankan, yaitu amankan diri baru amankan lingkungan. Ada lagi pertanyaan? Di sini saya akan menjelaskan cara memakai pelampung. Jadi pertama itu kita masukkan lengan kita. Setelah itu kita tancapkan ininya. Itu sudah ya. Seperti ini jadinya. Kedua kita pakai helmnya. Kedua kita pakai helmnya. Nah, sudah jadinya seperti ini. Nah, yang ketiga ada dayung. Saya akan menjelaskan cara pemakaiannya. Jadi ada 2 hitungan. Yang pertama itu seperti ini, 1, 2, dan ada satu lagi yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, jadi seperti itu. Tadi adik-adik bertanya ini apa sih kata Om, Bapak, ini namanya tali karmantel. Tali karmantel ini dalam situasi darurat banjir diperlukan karena biasanya banjir itu berarus. Jarang sekali kita menemukan daerah banjir yang airnya tenang. Biasanya banjir itu berarus karena biasanya luapan dari Sungai Ciliwung atau dari Kali Baru itu biasa berarus. Kita menggunakan ini tujuannya buat apa? Kita gunakan untuk penambat. Biasanya satu tali ini panjangnya kurang lebih 50 sampai 100 meter. Tujuannya ini adalah pertama kita ikat di satu ujung, kemudian ditambatkan lagi di ujung satunya seperti zigzag. Tujuannya ketika kita menerobos banjir, pegangan kita adalah tali. Kalau misalnya perahu karet tidak bisa tembus, tidak bisa masuk, khususnya untuk gang-gang kecil, kita gunakan tali. Tali ini kita gunakan untuk merambat. Setiap gang, setiap ujung kita cari, misalnya ada korban yang perlu dievakuasi, korban yang perlu diamankan yang ke tempat aman. Nah, jadi pilihannya ketika perahu karet tidak ada, kita pasangkan tali ini. Jadi tali ini bisa untuk alat rescue kita untuk merambat titik-titik yang tidak bisa dilalui. Bisa juga untuk menembus arus air yang kencang. Karena namanya manusia, tenaga manusia pasti kalau melawan arus biasanya lelah. Kalau kita tidak ada pegangan, tidak ada safety ininya, ya hanyut paling enggak. Cuman kita kembali lagi ke SOP, amankan diri kita. Caranya ya pasang ini tali. Saya dari sini pasang ke sana, bisa pasang lagi ke sana, pasang lagi ke sana sampai ujung talinya itu habis. Pakai terus. Setidaknya sampai banjir surut baru ini bisa dilepas. Tali ini penting sebagai komponen kita untuk menyelamatkan korban. Ya. Seperti ini, tarik. Dan lebih mudah dilepas. Oke. Ya. Oh, darurat sama mitigasi bencana. Oh, tanggap darurat itu sebelum. Kalau tanggap itu ada setelah. Itu yang saya tahu. Kalau mitigasi itu biasanya sebelum banjir, biasanya
kita petakan dulu TKP-nya. Misalnya di Keramat Jati tempatnya di sini, terus jumlah warganya sendiri, titik-titik rawannya itu ini. Nah, ketika tanggap darurat sudah terjadi kejadian itu, kita luncurkan personil, kita sediakan alat, kemudian kita sediakan tenda dan lain sebagainya. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.